Tadi disampaikan oleh Mas Angga bahwasanya AFC itu nutrisi ya. Jadi bisa dikombinasikan dengan medis ya, dengan nutrisi yang lain karena memang nutrisinya lebih fokus ke proses perbaikan sistem yang ada dalam tubuh kita, baik sistem pencernaan, sistem peredaran darah, kemudian regenerasi ya, sistem imun juga. Nah, jadi itu semua dikembalikan ke arah yang lebih baik ya. Sehingga mengkombinasikan dengan obat, mengkombinasikan dengan nutrisi yang lain itu silakan, tidak ada masalah. Jadi pagi, tadi pagi ada yang menanyakan dok, mohon bantuan dok, karena dokternya belum mengasih, ada 3 dokter yang menanganin, ada 1 dokter yang belum memberikan, menganjurkan. Nah jadi kalau misalnya kawan-kawan menerangkan detail, apalagi bukan medis, ya kadang susah ya. Jadi kawan-kawan cukup menerangkan bahwasannya ini adalah nutrisi, nah makanan yang dibutuhkan. Nah kemudian nano size ya, sehingga tidak memperberat kerja pencernaan ya, karena memang langsung diserap oleh tubuh dan digunakan oleh sel. Jadi lebih menerangkan lebih bijaksana seperti itu, sehingga nanti dokter pada saat menangani pasien yang berada di rumah sakit itu bisa memperbolehkan merekomendasikan konsumsi AFC. Nah, jelas ya kata bijak, saya selalu mengingatkan kawan-kawan bahwasanya kawan-kawan harus sehat ya. Nah, kawan-kawan harus sehat. Kenapa? Kalau kita sehat itu hadiah terindah bagi orang-orang sekitar kita, bagi orang-orang yang sayang sama kita. Kalau kita sakit, akan juga bikin sedih ya orang-orang yang sayang sama kita. Jadi, sehat itu bukan hanya milik tubuhmu, tapi juga hadiah bagi orang-orang sekitarmu. Oke, ini sedikit saja, agak saya speed up. Oke, sebentar, sebentar ya. Oke, sering ya kita lihat seperti ini, masih muda, kemudian nah, saat sedang memberi report ya, report berita, tiba-tiba meninggal. Nah, ini bisa kita lihat dan ini makin meningkat ya kawan-kawan ya. Ada organ yang terkena ya, ada organ yang penting yang terkena suatu penyakit, akhirnya terjadi serangan, kemudian pasien meninggal. Nah, parahnya lagi, ini kita bisa lihat ya. Ini sama terjadi serangan, jatuh. Nah, terjadi serangan, tetapi nah ini kita bisa lihat yang menolong tidak bisa ya. Harusnya dilakukan pijat jantung, tetapi kebanyakan masyarakat kita tidak bisa menguasai pijat jantung ya, resusitasi jantung paru. Sehingga hanya ditepuk-tepuk ya, kemudian eh, mungkin dikipas-kipas ya. Nah, sampai rumah sakit sudah meninggal. Nah, ini yang kita hadapi kawan-kawan. Nah, ini berbagai macam problem ya. Kita susah untuk ini ya, kita malas gerak nih, malas gerak, kemudian stres ya, kemudian cenderung interaksi sosial kita nggak ada, berinteraksi hanya di lewat dunia maya. Nah, kemudian kita jarang olahraga, kita suka menyendiri ya, stres ya, kemudian yang saat ini yang ngetren makanan enak-enak, makanan manis-manis ya, menambah cita rasa semakin banyak eh, food and beverage ya di dunia ekonomi kita ya sekarang berlomba-lomba membuat makanan seenak mungkin. Nah, otomatis salah satu pengundang rasa yang paling bagus adalah manis ya. Karena manis itu bikin tagih. Ya, ada glucose craving ya. Glucose craving mungkin materi selanjutnya mungkin bagus juga tuh Mas Angga untuk bagaimana sih kita bisa terhindar dari glucose craving atau keranjingan gula ya. Karena semakin manis kita makan, itu kita nggak bisa menghindarinya, kita ketagihan ya. Nah, apalagi di dunia sekarang semakin berlomba-lomba manis, kemudian tadi disampaikan Mas Angga ngerokok ya, kemudian pergaulan yang kurang sehat ya, maksudnya eh, kita berkumpul dengan sosial-sosial yang kurang bagus sehingga mempengaruhi hal-hal yang jelek, jadi kita juga terpengaruh hal yang jelek ya, sehingga apa bisa kita konsumsi alkohol dan sebagainya. Nah, terlebih lagi data ini ya, data di Indonesia saat ini ya, nomor kita diabetes nomor 5 di dunia ya, dengan populasi 273 juta. Ini di tahun 2021 ya, penyandang diabetes itu 19,5, dan ini berdasarkan penelitian ya, survei ya, ada prevalensi atau resiko ya, bisa lebih tinggi ya. Yang diperiksa dan tidak diperiksa itu bisa jauh lebih tinggi. Nah, data ini bisa lebih tinggi kawan-kawan karena rata-rata orang yang mau cek gula
itu rata-rata yang sudah ada gejala dan udah punya komplikasi yang parah. Jadi yang awal-awal sudah kena diabetes itu tidak diperiksa. Jadi data ini bisa lebih tinggi ya, lebih tinggi dari 19,5 juta. Nah, ini kita nomor 1 di ASEAN untuk diabetes. Kemudian setelah COVID kemarin terjadi peningkatan prevalensi penyakit-penyakit ya, gagal jantung meningkat ya bisa sampai 3 kali lipat ya. Nah, penyakit jantung yang utama yang paling banyak. Nah, ini juga berpengaruh. Tadi ya berdasarkan tema kita ada 4 organ yang banyak menyebabkan kematian. Salah satunya adalah jantung karena pasca COVID kemarin terjadi peningkatan risiko orang terkena penyakit jantung ya, baik gagal jantung, miokarditis, aritmia, perikarditis, atrial flutter ya, jantung berhenti. Nah, itu meningkat semua. Ya, total bisa sampai 3 kali lipat. Nah, ini jangan sampai kita sakit ya, udah berobat ya, habis-habisan uang nggak ada ya. Akhirnya kita di usia tua kita dalam kemiskinan ya, apalagi tua sakit ya. Nah, ini kawan-kawan kita hadir di sini, kita sama-sama berdoa, jangan sampai kita sekarang sakit, apalagi nanti di usia senja kita sakit ya. Karena kalau kita sakit, ingat ya, kita nggak cuma menyusahkan diri sendiri, tapi juga menyusahkan keluarga kita. Ya, dan kita nggak bisa menikmati ya hari tua, hari sekarang ya, karena kita dalam kondisi yang sakit. Oke, nah ini kita masuk ke tadi pendahuluan ya, kerusakan organ ya, penyebab kematian. Nah, jadi kita bahas dulu ya, penyebab kematian utama di Indonesia, kita bagi dua ya, penyakit tidak menular sama penyakit menular. Nah, penyakit tidak menular ini meningkat drastis kawan-kawan, karena pola hidup dulu di masa lampau ya, yang banyak menyebabkan kematian adalah penyakit menular atau infeksi. Nah, karena terjadi perkembangan di dunia yang sangat pesat ya, dari segi makanan dan sebagainya, itu terjadi peralihan. Yang dulu utamanya penyebab kematian adalah karena infeksi, sekarang karena bukan infeksi ya. Salah satunya yang pertama adalah penyakit jantung ya. Nah, penyakit jantung atau kardiovaskuler ini nomor 1 kawan-kawan ya, merupakan penyebab kematian tertinggi di Indonesia. Nah, ingat kawan-kawan yang ada penyakit jantung atau punya keluarga, kerabat yang memiliki penyakit jantung, hati-hati. Karena penyebab nomor 1 kematian di Indonesia. Ya, hati-hati. Sehingga kawan-kawan rutin kontrol ke dokter, rubah pola hidupnya, kemudian konsumsi nutrisi-nutrisi yang memperbaiki tubuh, memperbaiki organ-organ jantung ya, dan organ-organ lain. Ya, kemudian makanan dijaga ya, karena usus yang kotor akan menyebabkan darah kotor, sehingga terjadi peningkatan penyakit jantung. Nah, dan prevalensinya meningkat ya, makin hari makin tinggi ya, dan paling banyak didominasi penyakit jantung adalah penyakit kronis. Kemudian penyakit yang selanjutnya adalah nomor 2 tertinggi ya, penyebab kematian adalah hipertensi. Nah ya, nomor 2 hipertensi dengan prevalensinya cukup tinggi ya, 34,1% penduduk ya itu punya hipertensi. Nah ya, jadi karena memang pola makan yang nggak bagus juga akan mempengaruhi dari sistem tubuh kita, salah satunya di sirkulasi pembuluh darah. Nah, akhirnya terjadi peningkatan tekanan darah ya. Nah, dan parahnya hipertensi ini memperparah organ-organ lain. Salah satunya yaitu jantung. Kalau misalnya sudah hipertensi kemudian punya penyakit jantung, maka tingkat kematiannya juga akan meningkat. Nah, yang selanjutnya penyakit yang menyebabkan kematian, stroke ya kawan-kawan ya. Ini termasuk penyebab utama kematian ya, sering disebut juga sebagai salah satu kasus penyakit tidak menular yang punya beban besar. Kenapa? Nomor 1 beban besar ya, karena stroke ini mengalami kecacatan ya, cacat permanen, sehingga memiliki beban besar ya, karena proses pemulihannya itu nggak singkat, biayanya besar, kemudian aktivitas dari pasien juga terganggu, akhirnya bisa menyebabkan apa ya, kecacatan dan menyusahkan orang lain ya, menyusahkan keluarga. Nomor 4 diabetes ya, angka prevalensinya makin lama makin meningkat ya. Contohnya dari 6,9% jadi 8,5% dari 2021 ke 2023, dan ini akan cenderung meningkat ya, karena nanti ada data ya bahwasanya yang dicek gula itu prevalensinya atau orang yang pengecekan gula darah itu sedikit ya, sehingga prevalensi yang tidak terdiagnosis itu sangat tinggi di Indonesia.
Kemudian ada gagal ginjal kronis ya. Nah, ini salah satu penyakit menahun ya yang bisa menyebabkan tingkat kematiannya cukup tinggi karena harus dicuci darah. Kemudian akhirnya kalau cuci darah, ingat ya, cuci darah itu menggantikan fungsi ginjal. Proses pemulihan itu dari dalam tubuh kita, ginjalnya harus regenerasi. Kalau ginjal nggak regenerasi ya, salah satu cara untuk sembuh yaitu cangkok ginjal. Ya, dan itu biayanya cukup tinggi, resikonya sangat besar. Ya, kalau tidak dilakukan proses perbaikan ginjal, maka kawan-kawan akan cuci darah seumur hidup. Oke, yang penyebab kematian utama yang lain itu adalah penyakit tidak atau penyakit menular ya, yang paling banyak dari anak-anak. Nah, penyebab kematian penyakit menular yang pertama di Indonesia adalah demam berdarah. Nah, masih masih cukup tinggi ya, karena demam berdarah ini sebenarnya cukup mudah ya ditangani ya, asal nggak terlambat. Karena kawan-kawan di rumah ya, kalau demam itu otomatis nafsu makan turun, minum turun. Nah, bahaya dari demam berdarah adalah dehidrasi. Nah, kalau dehidrasi, ya terjadi shock itu menyebabkan kematian dan kematiannya prevalensinya cukup tinggi ya kalau sudah terjadi shock. Ya, nah jadi demam berdarah bisa sembuh sendiri karena demam berdarah itu disebabkan oleh virus. Virus itu self-limiting disease. Tubuh kita bisa menyembuhkan asal poinnya yang pertama tidak kekurangan cairan. Jadi kawan-kawan pesan untuk kawan-kawan di rumah, kalau misalnya demam, ya kita nggak tahu nih demam apa saja maupun demam berdarah atau demam yang lain, pastikan kawan-kawan itu tidak kekurangan cairan karena demam menyebabkan kekurangan cairan. Demam berdarah dengue itu menyebabkan kekurangan cairan jauh lebih besar karena permeabilitas dari pembuluh darah itu melebar, cairan banyak keluar dari pembuluh darah. Nah, akhirnya terjadi shock. Nah, jadi pastikan kalau misalnya kawan-kawan sakit, pastikan banyak minum air putih. Walaupun demam berdarah. Kalau demam berdarah, kalau kita nggak kekurangan air, tidak apa namanya, kita minum air cukup, kita bisa sembuh sendiri. Nggak harus ke rumah sakit ya, nggak harus diinfus ya. Kalau kita bisa menjaga supaya kita nggak kekurangan cairan. Nah, sama di penyakit yang kedua, diare pada anak-anak bahaya ya, karena anak ini komposisi di dalam tubuhnya itu lebih banyak cairan ya. Kalau kekurangan cairan bisa berbahaya sehingga menyebabkan kematian ya. Dan ini cukup tinggi ya penyebab kematian ya, penyakit penyebab kematian pada anak yaitu demam berdarah dan diare. Oke. Nah, kita masuk ya data ya, kita masuk dari data. Tadi ya, kan sebelumnya itu penyakit menular penyebab kematian tertinggi. Tetapi di akhir-akhir periode ini, dekade ini, terjadi shift ya, terjadi perubahan bahwasanya penyakit tidak menular, ya yang salah satunya tadi ya kita sebutkan stroke, jantung dan lain diabetes, ya penyakit gagal ginjal itu menyumbang 73% dari total kematian nasional. Nah, ingat ya, jadi kawan-kawan yang memiliki diabetes, yang memiliki penyakit jantung, yang memiliki gagal ginjal, itu tingkat kematiannya populasinya sangat tinggi ya sekarang ya. Dari total penyakit yang ada itu 73% penyebab kematian nasional ya. Nah, kemudian jumlahnya kematian di Indonesia akibat penyakit kardiovaskuler diperkirakan mencapai 651.481 orang per tahun. Nah, kemudian stroke ya menempat berkontribusi sebanyak 331.349 kematian per tahun. Ya, jadi kita tahu ya berarti setiap hari ya 365 ya. Jadi setiap hari penyakit jantung ya orang meninggal akibat penyakit jantung itu sebanyak 2.000. Sehari itu 2.000 orang mati kawan-kawan. Kurang lebih 2.000 orang mati, orang meninggal setiap hari oleh akibat jantung. Nah, kemudian stroke ya kurang lebih 1.000 kematian per hari. Ya, bayangkan itu 1.000 orang di Indonesia meninggal akibat stroke. Nah, kemudian ini penting ya kawan-kawan yang di bawah prevalensi penyakit yang diukur dalam SKI ya, Sensus Kesehatan Indonesia tahun 2023. Hipertensi sebanyak 30,8% ya. Itu terhadap pengukuran tekanan darah itu kawan-kawan kan disensus semua. Rupanya dari pengukuran tekanan darah yang dihitung, yang disensus ya, yang disurvei sebanyak 30,8% memiliki hipertensi. Itu cukup besar kawan-kawan. Ibaratnya ada 100 orang yang dicek tekanan darah, 30 orangnya itu hipertensi kawan-kawan. Nah, cukup besar. Nah, kemudian dalam 100 orang yang dicek gula darah, nah 11,7%-nya itu mengalami diabetes. Nah, itu
luar biasa ya, luar biasa, cukup tinggi ya, dan bahkan ini hasilnya bisa lebih tinggi ya, karena ada beberapa orang yang memang tidak mau dicek. Oke. Nah, ini penyebab lain yang signifikan ya kanker ya, kanker itu penyebab kematian ya, seluruh kanker ya ini. Kemudian tadi sempat dibahas Mas Angga, ada penyakit pernafasan kronis ya, penyakit paru, kemudian penyakit TBC, kemudian demam berdarah. Nah, ini penyebab kematian. Nah, kita bahas dari kawan-kawan paham tadi penyakit-penyakit yang ada di Indonesia, jumlah-jumlahnya penyakitnya. Nah, kita langsung masuk ke organ. Oke, organ ya. Organ apa sih dok? Tadi 4 organ yang sangat berperan ya, penting penyebab penyakit dan penyebab kematian. Nah, dan ini meningkat karena akibat tren. Nah, tren ya, tren di Indonesia ya. Nah, apa itu trennya? Ingat ya, GGL kawan-kawan, gini aja GGL, karena penyebab eh, radikal bebas tertinggi di dalam tubuh kita ya ada 4 ya. Yang keempat adalah asap rokok. Nah, yang 1, 2, 3 adalah GGL, gula, garam, lemak. Nah ya, nah kawan-kawan, pola konsumsi gula, garam, lemak ya makin meningkat, ya makin meningkat dari ada data ya dari 2018, kemudian naik di 2023 itu dari 59,8% naik ke 66,3%. Nah, konsumsi gula, garam, lemak. Nah, inilah salah satu penyebab kerusakan penyakit tidak menular yang ada dalam tubuh kita. Ya, ingat nih. Jadi kawan-kawan ingat, kawan-kawan mulai sekarang kurangi gula, garam, dan lemak ya. Oke. Nah, oke. Dok, kita masuk ya ke materi penyakit tadi. Kita tahu tadi penyakitnya yang paling banyak adalah serangan jantung ya. Nah, kita lihat nih, organ yang pertama menduduki nomor 1 yang menyebabkan kematian ya di Indonesia adalah jantung. Ya, ingat ya nomor 1 jantung. Nah, penyakit utamanya apa dok? Penyakit utamanya adalah penyakit jantung koroner. Penyakit yang disebabkan oleh sumbatan di pembuluh darah yang ada di jantung. Nah, penyakit jantung koroner ini ya. Yang selanjutnya ada gagal jantung, kemudian ada aritmia, ya gangguan irama jantung. Mekanisme kematiannya terjadi karena penyumbatan pembuluh darah koroner ya. Nah, suplai oksigen ke otot jantung berkurang, kemudian otot jantung mengalami mati ya, infak, akhirnya terjadi serangan jantung. Setelah serangan jantung terjadi gagal pompa sirkulasi. Yang tadi ya di video kita bisa lihat tadi ada serangan, kemudian tiba-tiba pingsan, yang harusnya ditolong dilakukan resusitasi jantung paru, rupanya yang nolong nggak bisa, akhirnya apa? Meninggal. Nah, sehingga organ penyebab kematian yang pertama adalah jantung ya. Penyebab kematian nomor 1 di Indonesia dan di dunia. Menyumbang lebih dari 650.000 tadi ya per tahun ya kematian. Jadi 2.000 kematian kurang lebih ya 2.000 kematian per hari. Oke, jantung ya, hati-hati kawan-kawan yang punya penyakit jantung atau kerabatnya, segera berobat, segera rubah pola hidupnya, segera konsumsi nutrisi yang baik ya, salah satunya AFC, karena kita tahu antioksidan dari subarasi dan usukusi itu sangat tinggi ya, sehingga bisa memperbaiki kualitas darah, sehingga bisa mencegah sumbatan dari pembuluh darah koroner, sehingga tidak menyebabkan infak dan tidak gagal pompa sirkulasi ya. Mulai sekarang kawan-kawan sudah harus menjaga. Oke, nomor 2 adalah otak. Nah, otak ini ada khas sedikit ya. Karena kalau misalnya terjadi kerusakan otak, stroke, stroke, otak ini salah satu pusat untuk pengendali saraf dan otot yang ada di dalam tubuh kita yang bisa kita kendalikan. Nah, kegagalan atau kerusakan di dalam otak menyebabkan cacat baik secara temporary maupun secara permanen. Nah, akhirnya kalau terjadi kerusakan, nah juga menyebabkan disabilitas permanen. Nah, ini penyebab disabilitas nomor 1 ya, penyakit yang menyebabkan cacat nomor 1 di Indonesia. Nah, nomor 1 tadi jantung ya, tingkat kematiannya sangat tinggi. Kalau yang kedua otak itu tingkat kematiannya nomor 2 tertinggi, tetapi penyebab ya nyusahin orang ya, nyusahin keluarga itu nomor 1. Nah, karena menyebabkan kecacatannya atau disabilitas secara permanen. Ya, penyakitnya apa saja untuk di organ otak? Yaitu stroke, tumor otak, ya, trauma kepala berat. Nah, jadi otak itu khas ya, nutrisinya nggak boleh sembarangan karena dia ada sawar barrier ya, sawar darah otaknya, blood brain barrier ya, sawar darah otak.
Jadi nutrisi itu nggak sembarangan bisa masuk ke dalam otak. Nah, jadi di AFC ada 100% nutrisinya ya itu masuk ke otak, itu hikari ya. Nah, kemudian Suba dan Utsu karena nanosize partikel dan merangsang ini ya, merangsang regenerasi sel, dan otak sangat susah diregenerasi. Makanya di samping nutrisi otak dibutuhkan ya. Jadi peranan regenerasi di otak untuk sembuh stroke itu sangat dominan. Kalau tidak mau kawan-kawan menjadi disabilitas ya. Nah, mekanisme kematiannya ini gangguan aliran darah ke otak, kemudian sel otak mati, kemudian hilang fungsi vital. Nah, yang parah bisa fungsi nafas ya. Kalau udah fungsi nafasnya nggak ada, udah langsung meninggal ya. Bisa gangguan kesadaran, nggak sadar ya. Kemudian bahayanya ke pusat jantung sehingga kematian. Ya, datanya 330.000 kematian per tahun. Nah, yang selanjutnya nomor 3 yang disebutkan tadi di spill Masangga, paru-paru. Nah, paling banyak penyakit paru obstruktif ya, kronis ya, PPOK. Kenapa? Ya polusi, baik asap rokok maupun polusi udara. Dan lumayan banyak nih di Indonesia, apalagi di kota-kota besar ya. Jadi kalau misalnya kawan-kawan nanti saya kasih tips and trick ya terkait gimana sih proses latihan ya, latihan nafas untuk mencegah penyakit paru obstruksi kronis ya atau menahun. Jadi kawan-kawan kalau kita bernafas ada namanya tidal volume ya, tidal volume. Bernafas itu cuma 15 sampai 20% volume total dari paru-paru kalau nafas biasa. Dan sisanya sekitar 80% ya, itu paru-paru tidak mengembang kempis. Nah, kalau kurang mengembang kempis nggak kita latih latihan nafas panjang, eh, kesehatan paru bisa turun ya. Kesehatan paru bisa turun, bisa gampang menyebabkan eh, penyakit paru obstruktif PPOK. Nah, bagusnya lagi kalau kita latihan tarik nafas, nah suplai oksigen dari udara yang masuk ke dalam darah itu tinggi. Nah, kalau oksigen tinggi di dalam darah bagus ya, bisa menghilangkan asam pH asam di dalam darah ya kan karena kandungan oksigennya naik, kandungan CO2-nya turun, itu bisa memperbaiki asam di dalam darah. Nah, kemudian oksigen yang tinggi di dalam darah itu bisa mengurangi kerja otak, bisa bisa mengurangi kerja jantung karena konsentrasi oksigen yang tinggi di dalam darah jadi suplai oksigen ke daerah seluruh sel yang ada dalam tubuh kita yang melalui darah yang dipompa oleh jantung itu bisa berkurang karena konsentrasi oksigennya itu tinggi. Jadi suplainya atau kita ibaratnya gini, kita bawa truk ya, kita ada truk, kita bawa sayuran. Nah, yang truknya, yang awal sayurannya sedikit. Jadi kita harus kirimnya tuh banyak tuh berkali-kali. Kirimnya untuk suplai sayuran kita berkali-kali ke pasar. Tetapi kalau misalnya kita tarik nafas ya yang tinggi, oksigen dalam darah bagus. Nah, ibaratnya truk tadi muat sayurannya tinggi. Nah, sehingga satu kali antar sudah terpenuhi. Ya, dengan kita menarik nafas kawan-kawan bisa mengurangi beban kerja dari jantung. Ya, di samping tadi bisa paru-parunya bisa lebih sehat, jantung juga lebih sehat. Dan tidak cuma itu saja, dengan oksigen yang bagus, suplai oksigen ke otak itu sangat bagus ya, sangat tinggi. Nah, ingat otak itu pilih-pilih nutrisinya. Salah satu yang nutrisi yang utama adalah oksigen. Kalau kita suplai oksigen yang bagus ke otak, nah satu ya kesehatan otak akan meningkat. Ya, kemudian regenerasi ya otak juga bisa kita pacu ya. Nah, oke. Take home message-nya kawan-kawan, saran ya, setiap 1 jam sekali ya, kita latihan tarik nafas sebanyak 10 kali. Ya, di samping kita bisa menjaga organ paru, kita juga bisa menjaga organ jantung, kita juga bisa menjaga organ otak. Ya, jadi 3 organ dengan cara kita tarik nafas panjang bisa terbantu ya. Paru-paru, otak, jantung dengan tarik nafas ya. Silakan kawan-kawan lakukan di rumah ya, tarik nafas 10 kali setiap 1 jam ya. Ditarik, hembuskan pelan, langsung tarik lagi selama 10 kali setiap 1 jam. Oke. Kemudian organ ini, organ paru-paru, mekanisme kematiannya ya, mekanisme organ paru menyebabkan kematian di dalam tubuh kita adalah kerusakan jaringan paru menyebabkan gangguan pertukaran oksigen dan karbon dioksida sehingga terjadi gagal nafas ya. Data TBC menjadi penyakit menular paling mematikan di Indonesia dan kanker paru termasuk 5 besar penyebab kematian akibat kanker pada pria. Jadi organ paru
ya, salah satu organ yang menduduki organ kalau rusak penyebab kematian nomor 3 ya, organ ketiga yang menyebabkan kematian. Oke, yang selanjutnya ada ginjal dan hati. Nah, ini ginjal dan hati ya, kalau udah rusak hati-hati ya. Nah, apalagi liver. Liver itu memiliki lebih dari 500 fungsi ya. 500 fungsi ya, selain detox, kemudian menyimpan cadangan gula, penghasil glukagon ya, kemudian cadangan glikogen, kemudian deposit lemak, banyak ya. Kemudian membantu mencerna lemak ya, dengan produksi cairan empedu, banyak ya. Ya, jadi fungsi hati itu 500 fungsi dan dia agak rewel ya kalau misalnya kawan-kawan begadang. Nah, begadang itu 500 fungsi hati itu bisa berkurang. Nah, kemudian yang detox makanan, ya makanan tadi ya, GGL tadi ya, gula, garam, sama lemak, itu peran aktif awal itu hati. Makanya ingat kenapa Subharasi Gold tuh concern banget meningkatkan fungsi dari hati. Karena hati salah satu proses pertahanan tubuh kita ya. Di samping membantu metabolisme, dia itu berfungsi sebagai pertahanan tubuh kita terkait radikal bebas yang diciptakan akibat kesalahan kita makan gula, garam, lemak tadi. Nah, itu proses perlindungan early-nya adalah di hati. Makanya Subha Gold ya, di Subha Gold ya, orang Jepang meneliti kenapa salah satunya organ yang harus apa namanya? Dipulihkan fungsinya adalah hati. Ya, kalau hati bermasalah bisa mengakibatkan kerusakan organ-organ yang lain. Contoh misalnya kan, tadi organ otak, organ jantung, ya, atau enggak kita persempit aja organ jantung. Nah, organ jantung, ingat tadi penyakitnya adalah eh, gangguan ini ya, sumbatan di pembuluh darah koroner ya. Nah, sumbatan akibat paling banyak adalah LDL, ya, low density lipoprotein. Yang menghasilkan di mana? Ya, lipoprotein, ya, yang menghasilkan adalah liver. Ya, lipoprotein yang menghasilkan di liver. Kalau terjadi kerusakan akibat lipoprotein, akibat radikal bebas, maka terbentuklah lipoprotein yang jahat, ya, LDL. Nah, dan yang membantu untuk apa namanya, me, ini recycle ya, mendaur ulang LDL supaya jadi bagus adalah di liver. Nah, ini dia kenapa hati salah satu organ yang sentral, yang walaupun kawan-kawan tuh nggak terasa, oh jantung ya, oh otak tadi, oh paru-paru. Sebenarnya hati itu memiliki peranan yang sangat sentral terkait organ-organ yang ada di dalam tubuh kita, karena hati senantiasa melindungi organ-organ yang lainnya. Jadi kawan-kawan, untuk melindungi liver, kawan kan cukup ya, salah satunya cukup istirahat yang cukup, jangan begadang, kemudian kurangi GGL ya, garam, gula, sama lemak, karena di samping berbahaya untuk organ lain juga memperberat kerja hati. Kalau hati lama-lama kerjanya berat, rusak, akibatnya bisa merusak berbagai macam organ yang ada dalam tubuh kita. Oke, yang selanjutnya ya kita bahas, ya tadi hati yang kita bahas, selanjutnya adalah ginjal. Nah, penyakit utama yang paling sering ya, karena menyebabkan kita harus cuci darah adalah gagal ginjal kronis ya. Nah, lucunya lagi, gagal ginjal kronis itu sekitar kurang lebih 70% itu disebabkan oleh ini kencing manis. Nah, penyakit gagal ginjal kronis 70%-nya akibat kencing manis ya. Akibat end of the day ya. End of dari gagal kencing manis bisa menyebabkan gagal ginjal ya. Hati-hati. Nah, yang lain penyebabnya gagal ginjal kronis ada hipertensi sama nefritis ya. Oke. Mekanisme akumulasi racun nih, ingat ya, akumulasi racun. Nah, racun awalnya di detox, dinetralkan di hati. Nah, akumulasi racun akhirnya terjadi uremia, akhirnya gagal organ. Salah satunya ginjal ya. Kegagalan ginjal menyebabkan akumulasi racun di dalam darah, kemudian akumulasi cairan, akhirnya terjadi gagal organ. Oke, kemudian hati, liver tadi sudah kita bahas ya. Oke, nah ini secara tabel ya kawan-kawan ya. Nomor 1 jantung, nomor 2 otak, nomor 3 paru, nomor 4 ginjal dan hati. Penyakitnya penyakit jantung koroner, gagal jantung, stroke ya, perdarahan otak, PPOK, kanker paru, TBC, kemudian gagal ginjal, sirosis ya, sirosis hepatis ya. Nah, ini berdasarkan data WHO ya.
Nah, kita statistiknya ya. Untuk penyakit jantung iskemik itu 13% dari kematian dunia, stroke itu 10-11% dari total kematian di dunia. Kemudian penyakit paru ya, termasuk PPOK atau bahasa Inggrisnya COPD ya, itu 5% dari penyebab kematian di dunia. Kemudian penyakit ginjal. Nah, penyakit ginjal punya tren yang cukup signifikan ya kawan-kawan ya. Nah, dulu meningkati peringkat ke-19, sekarang meningkat ke 9 penyebab kematian. Nah, dari penyakit tersebut, 4 organ yang penyebab kematian terbesar di dunia. Nah, ini datanya ya. Penyakit jantung, stroke, ya, paru, dan ginjal. Di Indonesia, tadi di dunia ya, sedangkan di data nasional kita, nah stroke menyumbang kematian 19,42%, jantung iskemik 14,38% dari kematian ya. Kemudian kanker ya nomor 3, diabetes, penyakit ginjal dan paru ya, makin meningkat ya. Oke, ini datanya ya, kawan-kawan bisa lihat di sini. Ya kita rangkum, kita bandingkan data dunia dan data dari Kemenkes ya di Indonesia. Bahwasanya jantung ya memang total secara keseluruhan itu menempati nomor 1 ya, tetapi di Indonesia masih stroke ya, yang nomor satunya, cuma secara umum, secara dunia nomor 1 adalah jantung ya, jantung, otak, paru, dan ginjal ya, 4 organ terbesar penyebab kematian. Oke, nah dok, kita bahas sedikit ya terkait kenapa sih secara umum ya, kenapa organ tadi itu gampang rusak dok. Nah, oke, kita analisis ya penyebab kerusakan organ ya. Untuk jantung ya, untuk jantung paling banyak ya kita bahas adalah gaya hidup ya. Konsumsi tinggi gula, garam, lemak tadi. Konsumsi gula, garam, lemak ya. Apalagi sekarang trennya makanan olahan, makanan siap saji ya, karena tren dan hal tersebut menyebabkan peningkatan radikal bebas dalam tubuh kita, yang lemak yang baik jadi jahat ya. Kemudian terjadi sumbatan di pembuluh darah, utamanya di koroner ya, koronaria dari jantung. Nah, kemudian kurang aktivitas fisik dan stres kronis ya, meningkatkan tekanan darah, kemudian kolesterol, kemudian merokok ya, konsumsi alkohol ya, bisa mempercepat aterosklerosis atau bahasa medisnya sumbatan pembuluh darah. Nah, kemudian kadang-kadang itu tadi ya, karena masih muda. Ya, di video tadi ya, video yang awal saya tunjukkan masih muda, tiba-tiba serangan jantung. Kenapa? Karena kurangnya deteksi dini. Jadi yang dulu kawan-kawan medical check up mungkin setelah usia 40, sekarang sarannya usia 25 kawan-kawan sudah mulai check up. Ya, oke. Nah, yang selanjutnya organ kedua apa sih? Kenapa sih otak ya bisa mengalami kerusakan ya? Nah, hipertensi tidak terkontrol ya, hati-hati ya. Kalau misalnya kawan-kawan yang hipertensi, rata-rata lalai nggak konsumsi obat ya. Tensi saya nggak apa-apa dok, tensi saya memang tensi tinggi tapi saya nggak mau minum obat. Nah ini yang salah satu penyebab utama kawan-kawan. Nah kenapa? Pada saat kita aktivitas ya, atau gini, pada saat kita tidur, kita duduk, kita jalan, kita lari, itu tekanan darahnya bisa berubah-ubah. Nah ya ingat ya, apalagi kita mengejar kerja berat. Nah jadi salah satu peranan fungsi obat hipertensi itu nggak cuma menurunkan tensi, juga mengontrol supaya fluktuasinya nggak terlalu tinggi. Nah kalau misalnya fluktuasinya terlalu tinggi, ini mudah pecah. Nah itu ya. Jadi kawan-kawan, kalau misalnya kawan-kawan sudah hipertensi, kawan-kawan tolong ya kontrol tekanan darahnya ya, boleh dengan obat, pola hidup dan lain sebagainya, silakan ya, rutin ke dokter ya, mengkonsultasikan supaya kenapa? Supaya tidak terjadi stroke ya. Oke. Kemudian yang stroke ya akibat aterosklerosis ya. Nah, kenapa? Kolesterol tinggi, kawan-kawan nggak tadi GGL, kawan-kawan konsumsinya tinggi ya. Kemudian salah satu penyebabnya juga diabetes. Nah, diabetes itu meningkatkan resiko terhadap insiden stroke. Nah, jadi kawan-kawan selain tadi hipertensi, kawan-kawan yang memiliki diabetes tolong dikontrol gulanya. Kalau misalnya gulanya di 200, kawan-kawan tetap santai. Di tubuh saya masih baik-baik saja. Nah, tinggal nunggu waktu ya. Kalau nggak gagal ginjal, kalau nggak serangan jantung, kalau nggak stroke ya. Karena ingat diabetes merupakan mother of disease ya. Oke. Ya, kemudian stres ya menyebabkan kerja otak berlebihan ya.
kerja otak berlebihan, metabolisme otak berlebihan, ya. Ingat otak itu salah satu sel yang di dalam tubuh kita itu yang paling boros terkait energi, apalagi stres. Ya, kalau stres, metabolisme otak meningkat, sampah di otak meningkat, ya, terjadi gangguan hormon, terjadi gangguan neural dan lain sebagainya. Ya, akhirnya gampang rusak. Nah, kalau gampang rusak, nanti bisa menyebabkan stroke. Ya, konsumsi garam berlebihan dan tekanan darah, hati-hati. Ya, sekarang sudah tren makan garam ya. Oke, makanan berlomba-lomba kasih penyedap rasa, ya monosodium glutamat. Ya, nah itu tinggi di era sekarang. Kenapa? Saling berlomba-lomba bikin lezat makanan. Kalau nggak lezat, nggak laku makanannya. Jarang makanan-makanan yang apa namanya, yang rendah garam karena rasanya nggak enak. Nah itu nggak laku ya. Tapi alhamdulillah sih sekarang karena sosial media cukup pesat ya, kawan-kawan juga sudah mulai paham. Kawan-kawan tuh sudah ada beberapa resto yang memang menyajikan makanan yang rendah garam ya. Silakan dicari. Oke, kemudian paru-paru. Nah, penyakitnya tadi ya PPO, KTP, kanker ya, pneumonia. Nah, jadi jelas ya polusi udara baik lingkungan maupun rokok ya. Jadi ya udah jangan rokok ya, jangan nge-vape ya. Terus kemudian apa namanya? Polusi ya kalau misalnya kira-kira di luar itu banyak debu ya kawan-kawan jaga pakai masker ya. Oke, kepadatan hunian juga berpengaruh ya penyebaran TBC. Ya hati-hati kalau misalnya ada yang TBC ya, berobat aja ya cepat ya. Apalagi di daerah perkotaan. Kalau di daerah perkotaan satu kena TB gampang menular. Oke, yang terakhir adalah organ ginjal ya dan hati. Nah, penyebabnya sama ya. Dia tinggi garam ya. Kemudian protein hewani. Nah, protein saya sarankan ya harus seimbang ya kawan-kawan. Protein di nabati di sayur-sayuran, buah-buahan itu sangat penting juga. Dan relatif protein di dalam sayur-sayuran, buah-buahan itu menyebabkan asam urat yang baik ya, asam urat yang bagus. Nah, asam urat di dalam tubuh salah satunya kan orang takut nih, orang takut konsumsi sayur-sayuran, buah-buahan nanti kandungan asam uratnya tinggi ya. Ya, ingat ya kawan-kawan, asam urat di nabati itu jauh lebih bagus dibandingkan asam urat hewani. Jadi kawan-kawan yang harus dikontrol asam uratnya dari protein itu kulit ayam ya, kemudian daging yang merah ya, nah kemudian lemak ya, nah itu yang bisa menyebabkan asam urat tinggi ya, asam urat tinggi dari pemecahan protein. Oke, kemudian hipertensi hati-hati, diabetes juga ingat tadi ya akan berakhir di gagal ginjal. Kemudian hati-hati nih, penting kawan-kawan, ini saya sangat sarankan. Nah, sedih ya saya ngelihat ada usia 25 tahun sudah dicuci darah. Nah, kenapa? Dia kerja, kemudian kurang minum, untuk menjaga staminanya, dia konsumsi minuman berenergi. Nah, ya banyak zat kimianya. Akhirnya apa? Ginjalnya rusak. Ya, mohon maaf saya nggak sebutkan merek ya. Minuman berenergi, yang botol, yang kaleng, yang saset itu rutin tiap hari. Ya, ya apalagi ya kerja pekerja keras ya. Saya juga menemukan pasien yang bekerja sebagai kuli bangunan karena butuh energi makannya biar nggak terkontrol, minumannya juga lebih parah lagi, minuman berenergi. Nah, akhirnya saya temukan di rumah sakit dengan gagal ginjal. Nah, itu ya hati-hati. Nah, apalagi nih obat-obat herbal yang tidak jelas juntrungannya, tidak jelas takarannya, kawan-kawan konsumsi berlebihan bisa merusak ginjal. Hati-hati ramuan, jamu ya. Kalau kawan-kawan tidak ada takarannya dan dikonsumsi rutin, ya. Contoh misalnya ya, oh ada pasien kena penyakit kanker, kawan-kawan konsumsi tuh obat-obat herbal, kita raciknya berlebihan. Nah, bukan kankernya sembuh, malah ginjalnya rusak. Ya, hati-hati. Jadi, konsumsilah nutrisi yang sudah ada penelitian yang secara sahih bisa membantu. Kalaupun kawan-kawan mengkonsumsi obat herbal, tolong dilihat takaran yang baik ya, jangan sampai berlebihan. Kenapa? Bisa memperburuk ya kerja atau bisa merusak dari ginjal ya. Oke, hepatitis B, hepatitis C jelas ya di hati bisa merusak, eh, terjadi kerusakan di sel hati, kemudian terjadi parenkimnya mengeras ya, kemudian terjadi kanker hati, nah sehingga menyebabkan suatu kematiannya. Nah, salah satu penyebab kerusakan hati yang besar, salah satunya hepatitis B dan hepatitis C. Nah, hepatitis ingat ya virus. Virus itu tidak mudah masuk ke dalam tubuh ya karena kenapa? Karena ada pertahanan di dalam tubuh kita.
apa pertahanan di dalam tubuh kita adalah sistem imun. Nah, sistem imun ingat 70% dihabiskan di usus. Kalau kawan-kawan menjaga usus, kawan-kawan sudah memastikan sistem imun bagus ya. Yang selanjutnya ya, itu tadi ya, usus diperbaiki salah satunya oleh probiotik. Ingat ya, probiotik terkuat ya ada di usus sehingga menjamin usus bagus. Ya, dengan usus bagus, sistem imun bagus, menjaga hati dari infeksi virus. Nah, oke. Di samping itu tadi sudah ada paten fungsinya di usus bisa memperbaiki atau sebagai terapi untuk pengobatan hepatitis C karena itu tadi meningkatkan sistem imun ya. Oke, hati-hati konsumsi alkohol ya, hati-hati yang berat badannya berlebih karena bisa memperberat kerja hati ya, karena bisa fatty liver. Nah, kalau fatty liver lambat laun bisa jadi sirosis, nggak cuma sirosis hepatis oleh akibat infeksi virus tadi ya. Nah, fatty liver juga bisa menyebabkan sirosis hepatis. Oke, mungkin itu kawan-kawan, mungkin sedikit saya masukkan ke paten fungsi ya, paten fungsi Subah sedikit aja. Nah ini paten fungsi dari Subarasi ya. Yang pertama regenerasi sel. Kenapa tadi otak ya? Tadi otak ya selain Hikari tadi ya. Kenapa organ otak ya, organ ginjal ya yang susah regenerasi, organ hepar kalau hati itu sangat mudah regenerasi ya. Cuma kalau terjadi sirosis itu lebih susah. Ya kita bahas jantung, otak dan ginjal ya. Kenapa konsumsi Subarasi sangat bagus? Karena salah satu patennya adalah regenerasi sel. Nah, prosesnya gimana, Dok? Regenerasi sel ya. Paten jelas ya, kita bahas paten JP 3946238. Karena Subarasi langsung merangsang growth factor ya. Marin placenta atau salmon ovary peptide merangsang ya ekskresi growth factor. Growth factor apa saja, Dok? IGF-1, insulin like growth factor 1. Fungsinya apa? Pertumbuhan, ya, pertumbuhan sel, regenerasi sel, anabolik, ya, di otot, tulang, saraf, dan fertilitas. Nah, ini sudah ada penelitiannya dari bedah paten ya. Jadi insulin like growth factor 1 itu menyebabkan pertumbuhan, regenerasi, dan anabolik dari otot, tulang, saraf, dan fertilitas, ya, kesuburan. Ya. Oke. Nah, selanjutnya ya ada di pencernaan ya, pencernaan yang luka, salah satunya gastritis ya. Nah, gastritis. Nah, gastritis atau GERD ya, gastroesophageal reflux disease, di mana lambungnya luka, sudah lemah, dinding lambungnya tipis. Nah, ini sangat bagus dikonsumsi Subah karena paten fungsi sudah kita lakukan penelitian apa? Karena merangsang epidermal growth factor alias EGF. Nah, apa fungsinya? Regenerasi epitel, dinding sel dari usus ya, dinding sel dari kulit ya, utamanya epitel usus, epidermal growth factor, sehingga memperbaiki mukosa dari lambung, usus dan kulit. Jadi ada penyakit-penyakit yang berkaitan dengan usus ya. Ingat, nggak cuma utsukushi ya. Saya selalu mengkombinasikan Subah dan Utsu karena itu tadi ya, salah satu peranan Subah yaitu regenerasi di mukosa, mukosa lambung, mukosa usus dan kulit, sehingga proses penyerapannya bagus, kemudian sistem imun bagus, dinding sel usus itu sempurna. Jadi bisa mempertahankan tubuh kita lebih sehat dan tidak mudah sakit ya. Oke. Kemudian ada fibroblast growth factor ya. Ini pembuluh darah tadi, ingat penyakit jantung ya. Nah, pembentukan angiogenesis ya, pembentukan pembuluh darah baru ya, kemudian penyembuhan luka dan neurogenesis. Neuro itu pembentukan saraf ya, penyembuhan luka, pembentukan pembuluh darah, kemudian pembentukan saraf itu fibroblast growth factor. Nah, di mana Subah menstimulus ya, memberikan suasana yang bagus untuk FGF ya, sehingga memperbaiki jaringan ikat, pembuluh darah dan otak. Nah, yang selanjutnya ada NGF, nerve growth factor. Nah, ini langsung ya bisa membantu untuk saraf-saraf tepi, saraf perifer, ya, baik yang kesemutan. Kenapa kok yang saraf terjepit, kemudian yang sakit-sakit sendi, nyeri-nyeri tangan, ya, bisa membaik dengan pemberian nutrisi ini, ya. Kemudian yang luar biasa kayak David Ozora ada di Subah ada merangsang brain derived neurotropic factor. Nah, jadi bisa membantu ya
peran otak ya, baik di hipokampus maupun korteks ya, yang bisa memperbaiki kualitas dari otak, regenerasi dari otak ya. Nah ini, kemudian dibantu dengan glial cell line derived. Nah dia memproteksi neuron ya, salah satunya dopaminergic. Kenapa SUBA bisa digunakan untuk terapi Parkinson? Karena ini ya, glial cell line derived neurotrophic factor ya. Nah kemudian ciliary neurotrophic ya, untuk saraf motorik dan untuk pergerakan saraf motorik. Nah itu ya, kita bedah kenapa kok satu paten saja itu bisa membantu tubuh kita secara keseluruhan ya, baik tadi organ otak, organ jantung ya, kemudian organ ginjal ya, organ hati. Nah itu ya, ini salah satu fungsi, hanya satu fungsi ya. Fungsi yang lain banyak, paten yang lain banyak. Ini saya bedah satu paten saja, itu bisa memperbaiki organ jantung, otak ya, ginjal ya, dengan mekanisme seperti ini. Mekanisme secara umum ya, secara saya simpulkan secara umum ya, kita baca sama-sama. Marin placenta bukan hanya sumber nutrisi, tapi juga mengandung peptide, bioaktif, dan faktor pertumbuhan. Bahasa Inggrisnya growth factor, yang bisa mendukung insulin-like growth factor 1, ya, kemudian fibroblast growth factor 2, kemudian epidermal growth factor secara langsung, dan menciptakan kondisi optimal untuk NGF, BDNF, GDNF, CNTF bekerja lebih efektif. Mungkin sekian, terima kasih kawan-kawan. Materi kita kali ini mungkin bisa kita nanti bahas di tanya jawab. Mungkin mudah-mudahan cukup jelas ya. Mudah-mudahan bisa membantu tadi penyakitnya yang harus kita jaga. Ada sedikit tips dari saya yang kawan-kawan bisa lakukan. Salah satunya tarik nafas. Ya, tadi mohon dengan tarik nafas saja kita bisa menjaga 3 organ penyebab kematian tadi. Nah, kemudian saya hubungkan dengan paten nomor 1 SUBA, yaitu untuk merangsang regenerasi sel. Nah, itu tadi apa saja yang berperan? Ya tadi ada insulin-like growth factor 1, ya epidermal growth factor dan lain sebagainya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Kawan-kawan mungkin silakan yang pertama kita mulai sekarang ya kawan-kawan. Tolong ditanyakan materi dulu, apakah dari materi tadi ya kita bahas ya, dari materi tadi ada yang kurang jelas silakan. Nanti kita bahas ya. Sekarang kawan-kawan mulai ketik lagi pertanyaan ya dari materi saya. Oke, silakan. Silakan ya. Kita mungkin yang tadi sudah ketik ya, mohon maaf ya, kita anulir ya. Nah, kita mulai dari sekarang, kita mulai dari materi. Boleh testimoni, oh sudah jelas misalnya materinya, atau ada pertanyaan dari materi utama. Nah, nanti baru kita bahas pertanyaan lain ya. Kita bahas dulu materinya. Dok, berapa dosis untuk penyakit psoriasis ya nanti ya? Nah, penyakit kita materi dulu. Dok, izin bertanya, saat ini saya CA MAME, HER positif, stadium lanjut, sedang kemo, untuk kemo ke-7, sebaiknya konsumsi mana ya dan berapa? Ya sudah, kita bahas dulu ya. Oke ya, izin. Oke ya, nggak apa-apa. Tadi kita mulai ya. Dosis untuk penyakit psoriasis pustular ya, psoriasis dengan infeksi ya. Yang jelas kawan-kawan kontrol dulu ke medis ya. Kenapa harus kontrol ke medis? Supaya stabil dulu, kerusakannya tidak berlanjut. Nah, sehingga nanti dibantu dengan nutrisi, dikombinasikan dengan nutrisi AFC ya, subarasi dan subkusi. Untuk psoriasis pustular, saya sarankan tetap medis lanjut ya, jangan AFC saja karena kemungkinan harus ditekan untuk sistem imunnya yang berlebihan. Kemudian kemungkinan ada infeksi yang nanti kalau tidak ditangani bisa menyebar. Nah, kalau tidak menyebar, kerusakan sel nanti makin banyak, kita ngejarnya lebih susah. AFC ngejar regenerasi sel lebih susah. Ya, jadi medis lanjut dikombinasi AFC. Berapa, Dok? Oke, yang saya sarankan 3 pasang. Sepasang pagi, sepasang siang, sepasang malam. Selama 3 hari evaluasi. Ya, kalau misalnya terjadi perubahan yang sangat signifikan, lanjutkan sampai 1 minggu. Kemudian kalau misalnya signifikan lagi, sudah mulai mereda, boleh kawan-kawan kurangi jadi 2 pasang ya. Mulai untuk psoriasis karena kesalahannya banyak ya, ususnya harus cepat segera kita perbaiki, darahnya kotor banget, kemudian udah terjadi infeksi. Jadi kita mulai di 3 pasang ya, Suba Utsu pagi, Suba Utsu siang, Suba Utsu malam ya. Kemudian kita evaluasi 3 hari. Kalau bagus,
ya. Kalau kurang kita tambahin, tapi kalau bagus kita pertahankan selama 1 minggu. Setelah 1 minggu boleh kawan-kawan turunkan jadi 2 pasang. Dok, izin bertanya, saat ini saya CA MAME kedua, ya, stadium lanjut, di HER2 positif stadium lanjut, sedang kemo ke-7, sebaiknya saya konsumsi yang mana? Oke, kalau saya suka gini ya, karena eh, kadang dokter ada dokter itu melarang konsumsi AFC ya, karena memang ingat dokter itu punya tanggung jawab yang sangat besar untuk kesembuhan pasien, jadi nggak main-main ya. Jadi kalau misalnya dokter melarang AFC, ya mungkin karena beliau khawatir ya, karena beliau belum membaca secara keseluruhan AFC ya. Cuma ya supaya lebih aman kita lihat yang ada patennya. Yang ada patennya adalah Utsukushi. Paten apa dok? Dia memperkuat efek baik dari kemoterapi ya. Jadi kemoterapi pada saat kita kemoterapi konsumsi utsu sama kayak kemoterapi plus alternatif imunoterapi. Kenapa? Karena dia merangsang natural killer cell. Natural killer cell di dalam medis itu digunakan sebagai imunoterapi. Nah, imunoterapi fungsinya apa? Dia patroli ke seluruh tubuh, hancurkan sel kanker tanpa merusak sel yang sehat. Kombinasi antara kemoterapi plus imunoterapi jauh lebih cepat membunuh sel kanker. Kalau kemoterapi jelas ya kayak bom atom dihancurkan semua, tapi kekurangannya sel yang sehat juga lebih sel yang sehat juga rusak. Tetapi sel kankernya cepat hancurnya. Kalau imunoterapi dia spesifik menghancurkan sel tumor sel kanker saja, cuma prosesnya lama. Nah, dengan mengkombinasi antara kemoterapi plus Utsukushi yang sebagai alternatif imunoterapi itu sangat bagus pada saat kemoterapi. Oke, dan ingat di paten fungsinya ada juga ditulis bisa mengurangi efek samping akibat kemoterapi. Nah, akibatnya apa dok? Pada saat kemoterapi terjadi sindrom lisis tumor. Selnya banyak rusak, racun-racun banyak keluar ya di dalam darah, ya kalium juga banyak keluar ya pecah semua, ya sehingga terjadi mual, muntah, ya menggigil dan lain sebagainya. Dan itu dinetralkan karena salah satu paten fungsi Utsukushi adalah toxic reducer. Nah, mengurangi racun akibat sindrom lisis tumor. Sehingga apa akibatnya? Efek proses penghancuran sistem efek penghancuran sel kankernya naik ya karena kemoterapi plus imunoterapi alternatif imunoterapi ditambah mengurangi efek samping dari kemoterapi. Jadi saya sarankan pada saat kemoterapi 1 hari sebelum kemoterapi plus 2 hari setelah kemoterapi saya sarankan full utsu. Nah setelah itu baru proses pemulihan kawan-kawan tambah subah. Kenapa? Supaya nggak kawan-kawan nanti pas pada saat memberikan ke dokter nggak dilarang gitu. Loh kan ini ada salmon ovary peptide itu merangsang sel nanti selnya hidup juga. Nah daripada kawan-kawan nanti adu teori sama dokter yang pasti kawan-kawan kalah, nah sebaiknya kita nurut. Nah supaya dokternya pun memberikan pelayanan yang terbaik, kemudian kondisi pasien juga sangat optimal landasan kita adalah paten fungsi dari Utsukushi dan dokternya pun aman karena sudah ada penelitiannya. Oke, jadi berapa dosisnya? Kalau pas kemo sama ya di 2 suba pagi, 2 utsu pagi, 2 utsu siang, 2 utsu malam. Ingat, pada saat konsumsi AFC, kawan-kawan banyak minum air, banyak istirahat karena racun di dalam darah itu ngeluarinnya butuh air. Regenerasi membentuk sel baru itu butuh air. Kalau kurang air, healing krisisnya akan jauh lebih besar. Kemudian regenerasinya nggak sempurna, menurun. Jadi proses perbaikannya juga bisa lambat. Ya, oke itu. Kemudian kalau setelah kemo dok boleh. Jadi 4 kan tadi 6 ya, boleh 4 utsu 2 suba. Ya, pagi suba utsu, siang utsu utsu, malam suba utsu. Ya, kalau kemoterapi utsu utsu, utsu utsu, utsu utsu. Ya semuanya. Kemudian bisa membantu ya. Tapi jelas ini nutrisi, kebutuhan pasien berbeda-beda. Bisa ada yang lebih tinggi, ada yang mungkin dikasih lebih sedikit, efeknya juga bagus ya. Disclaimer-nya, kondisi pasien itu berbeda-beda ya, tergantung kebutuhan, tergantung kondisi masing-masing, tergantung kerusakan, tergantung berapa lama penyakitnya ya, seperti itu. Dok, saya punya pengalaman ketika memberikan konsumsi kari pada waktu itu pada pasien diabetes, kadar gulanya yang tinggi jadi normal. Oke. Dan bengkak-bengkak pada kaki turun bengkaknya beberapa hari sebelum pasien sudah konsumsi coba. Mohon penjelasannya. Uh, Pertanyaannya agak membingungkan.
Dok, saya punya pengalaman ketika memberikan konsumsi hikari pada waktu itu pada pasien diabetes, kadar gulanya yang tinggi jadi normal dan bengkak-bengkak pada kaki turun bengkaknya beberapa hari sebelumnya pasien sudah konsumsi semua penjelasannya. Oke, saya bingung ya pertanyaannya ya, maaf ya, saya skip ya. Dok, untuk penderita diabetes dan jantung berapa dosis? Ya, sama kalau mau mulai kawan-kawan jantung dan diabetes nggak cuma AFC ya. AFC adalah pelengkap penyempurna. Jadi kontrol dulu ke medis, minta tolong kenapa? Supaya kerusakannya nggak meningkat. Kalau kerusakannya meningkat, nutrisi ngejar regenerasinya itu bisa sangat lama ya. Satu medis lanjut. Kemudian konsumsinya untuk awal saya sarankan sama ya untuk jantung dan diabetes subah utsu pagi, subah utsu siang, subah utsu malam, evaluasi 1 minggu ya. Ditambah pola hidup sehat, ya tarik nafas panjang, minum air putih, kunyahnya makanan sampai lembut, minum manis nggak boleh, ya kemudian GGL tadi kurangi ya, gula garam sama lemak kurangi, tidur cepat, sama olahraga pembentukan otot ya. Ingat gula itu yang make adalah otot. Kalau ototnya besar, nanti cepat gulanya turun. Oke, izin left, baterai lowbat. Oke, Lydia. Oh, Lydia ya. Lydia. Dok, berarti dengan kita ambil nafas panjang akan sangat membantu sangat ya. Sangat membantu. Makanya ada latihan pernafasan, yoga. Nah, itu sangat membantu ya. Ada ilmu bela diri hanya dengan nafas ya. Banyak pernafasan sangat membantu. Dok, sorry dok, untuk aritmia sebaiknya berapa dosis subah dan usus? Terima kasih. Aritmia, ya biasanya penyebabnya nggak dari jantungnya, ya dari ujung, mungkin dari tempat yang jauh ya. Jadi kita perbaiki semua. Boleh, sarannya awal saat sepasang subah utsu, siang sepasang subah utsu, malam sepasang subah utsu ya. 3 hari evaluasi, kemudian kalau membaik 1 minggu pertahankan, kemudian kalau misalnya membaik signifikan boleh diturunkan 2 pasang selama 1 bulan dan dipertahankan selama 6 bulan. Rutin kawan-kawan check up ya, kontrol ke dokter, kemudian boleh general check up ya setelah 6 bulan. Ya maksudnya hasil lab dan lain sebagainya boleh kawan-kawan general check up setelah 6 bulan konsumsi AFC. Tadi di air materi ada bilang bahwa dengan bernafas oke siap ya. Dok, fatty liver tinggi apa bisa jadi penyebab kanker liver atau bisa ya. Ingat ya, penyebab suatu penyakit itu tidak disebabkan oleh satu penyebab saja. Kadang harus kumpulan ya dari A, dari B, dari C ya. Nah, dari D. Nah, kalau misalnya semakin banyak yang salah ditambah mungkin fatty liver itu meningkatkan resiko. Ya, seperti itu ya. Jadi contoh misalnya kalau kan ada infeksi virus hepatitis, kemudian fatty liver, nah makin parah, makin cepat terjadi kanker, kayak gitu ya. Jadi tidak penyakit itu tidak disebabkan oleh satu penyebab saja. Biasanya itu kumpulan dari beberapa faktor penyebab berlangsung lama, kemudian akhirnya organ kalah, ya, sel rusak, jaringan rusak, organ rusak, ya. Nah, ini seperti itu. Dok, anak saya terkena penyakit psoriasis pustular sejak lahir. Apa itu penyebabnya? Nah, ingat mungkin pada saat di janin kita ada suatu permasalahan ya nutrisi untuk pembentukan organnya itu kurang sehingga terjadi defect ya pada saat hamil juga kita nggak menjaga pola hidup ya pola makan sehingga proses pengembangan di janin itu bermasalah sehingga pas pada saat tumbuh itu ada sesuatu sistem imun yang salah ya sistem imun yang salah yang diturunkan oleh orang tua. Nah, jadi boleh kita kembalikan ya karena di Utsukushi ya ada sirtuin ya sudah dibahas ya cikal bakal membantu untuk perbaikan DNA ya mudah-mudahan ya alerginya membaik kemudian penyebab kalau misalnya ada DNA yang terkait psoriasisnya itu bermasalah harapannya bisa membaik ya tapi memang ingat butuh waktu ya. Oke. Dok, saya member anak usia 3 tahun minum utsu 1 box aman pas minum subah sakit perut sampai mencret tapi tidak diare. Cuma selalu kesakitan saya dikasih subah. Tidak ada dirawat sakit bagian penyerahan lambung anaknya cuma ada masalah vena juga besar. Oke. Jadi gini ya. Nah, ingat kadang perbaikan organ di dalam tubuh kita itu tidak berjalan bersamaan. Ya kadang mungkin yang diperbaiki di usus dulu misalnya. Nah, atau diperbaiki di kepala dulu. Nah, kalau udah kepalanya udah membaik, kemudian berpindah ke organ lain yang mau diperbaiki. Nah, hal ini bisa menyebabkan, oh dok, dulu saya ada healing krisis A, sekarang udah hilang healing krisisnya, tiba-tiba kok ada healing krisis B dok. Nah, itu hal yang wajar ya kawan-kawan, karena sejatinya nutrisi AFC tidak menyebabkan suatu penyakit ya. Malah kalau orang sehat itu
bisa meningkatkan stamina, kemudian bisa tubuh lebih ringan, lebih nyaman ya. Nah, tapi kalau orang sakit, konsumsi nutrisi itu terjadi peningkatan kompleksitas sistem imun yang sistem imunnya kemarin kurang atau bermasalah, sekarang sistem imunnya banyak. Kemudian untuk bahan baku pembentukan sel baru itu banyak. Akhirnya apa? Akhirnya tubuh punya kekuatan untuk memperbaiki sistem imun aktif, sel regenerasi aktif. Akhirnya apa? Terjadi gejala. Jadi healing crisis itu memang bukan istilah kedokteran ya. Istilah kedokteran sebenarnya kompleks imun ya. Aktivasi dari kompleks dari sistem imun yang sudah aktif kembali untuk meregenerasi, untuk memperbaiki. Ingat, regenerasi sel itu kalau selnya rusak, itu harus dihancurin dulu supaya diganti sel yang baru. Menghancurkan sel itu peranan aktif dari sistem imun. Nah, jadi sistem imun itu berperan sangat bagus terkait regenerasi sel. Jadi mengkombinasikan Utsukushi dan Suba itu kalau saya itu wajib kalau dia fungsinya regenerasi karena regenerasi membutuhkan sistem imun. Kenapa? Kalau dengan mengkombinasikan Subarashi dan Utsukushi, proses regenerasinya akan sangat cepat. Cuma healing krisisnya nanti akan muncul. Jadi gitu ya, nggak apa-apa. Oke, lanjut aja. Nanti pada saat healing krisisnya udah membaik, nanti keluhannya akan berkurang. Ingat, untuk healing krisis supaya gejalanya nggak berat, kawan-kawan, pastikan banyak minum air. Pastikan banyak istirahat. Ya, itu. Kalau kurang minum air, efek healing krisisnya bisa meningkat, regenerasinya melambat. Ya, kurang istirahat sama, efek healing krisisnya meningkat, regenerasinya melambat. Oke, di sini dok, di slide terakhir IGF-1 memiliki fungsi utama regenerasi sel, peran tulang ya, bisa. Ya, bisa ya. Cuma kalau untuk tulang cepat ya karena memang salah satu uh, organ yang salah satu perbaikannya itu cepat ya tulang. Cuma sendi. Nah, sendi itu kan peredaran darahnya kan sedikit ya. Kalau di tulang tuh sumsum tulang tuh darah semua. Jadi proses regenerasi cepat. Makanya IGF-1 itu cepat untuk proses kawan-kawan untuk yang patah tulang dan sebagainya yang ada pasien-pasien yang patah tulang dengan pemberian Subarasi bisa mempercepat proses pemulihan dari tulang. Nah, tetapi untuk sendi, ingat sendi itu salah satu daerah yang aliran darahnya sedikit. Nah, sehingga butuh waktu lebih lama ya. Jadi bisa tapi untuk sendi bisa membutuhkan waktu lebih lama. Oke, mungkin dipilih Mas Angga kalau misalnya boleh bantu. Agak capek juga ngomong ya. Oke, nggak apa-apa. Oke, Mas Angga juga lupa Mas Angganya sakit ya. Oke. Saya bahas pelan-pelan ya. Mudah-mudahan kawan-kawan saya membahasnya itu lebih umum ya, sehingga kawan-kawan bisa analogikan ke penyakit yang lain, Insya Allah. Jadi lebih mudah saya analogikan ya. Mudah-mudahan bisa kawan-kawan ambil ilmunya. Oke, dok, anak saya dewasa dengan ambeien ya, dengan berak berdarah, telah minum obat ambeien dokter spesialis KGE dan juga UTSU 2 pasang sehari 1 tahun. Juga albuminos 3 kali sehari 1 bulan. Saran dokter SPKGE masih berak berdarah, dok meskipun berak darah tidak tiap hari. Dari dokter SPKGE lanjut obat ambeien, tidak konsul dokter bedah, hanya obat saja. Saat ini minum obat ambeien 2 pasang suba dan 2 pasang suba utsu dan albuminos 3 kali 1 kapsul per hari. Saran dokter apa dok untuk suba utsu ambeien dengan berak darah? Sebenarnya gini ya, eh, ingat ya, Subarashi dan Utsukushi itu adalah nutrisi untuk mengembalikan. Nah, dia nggak bisa tumbuh, nggak bisa sendirian. Contohnya kalau misalnya lukanya akibat makanan yang apa namanya keras ya, makanannya fesesnya keras, akhirnya luka, akhirnya iritasi, kemudian bengkak lagi, yang kemudian kempes bengkak lagi. Jadi kawan-kawan harus merubah semua pola hidup yang baik ya, holistik ya. Jadi apa? Itu tadi untuk melunakkan makanan ya, kawan-kawan ingat ya, boleh itu tadi mengunyah makanan supaya lunak. Kemudian banyak kandungan serat ya, sayur-sayuran, buah-buahan, fiber ya boleh. Kemudian kurangi manis-manis sehingga tidak terjadi peradangan yang menyebabkan pembuluh darah banyak radikal bebasnya. Sehingga kalau radikal bebasnya tinggi, ingat ambeien salah satu adalah pembuluh darah di daerah anus yang bermasalah. Nah, erat kaitannya dengan radikal bebas ya. Jadi berubah pola hidup, konsumsi suba dan utsu, itu lanjutkan cukup 2 pasang, boleh ke dokter lanjut. Nah, pola hidup yang harus dirubah. Nah, kalau lambat laun yang ambeiennya itu tidak dirangsang, tidak dirusak lagi, kan ini gini loh sistemnya.
ambeien udah membaik, dirusak, kemudian diperbaiki, dirusak, dan itu siklusnya terus menerus. Nah, siklusnya harus kita stop, ambeien diperbaiki, perusaknya kita kendalikan. Nah, akhirnya apa? Akhirnya sempurna, pulihnya sempurna, akhirnya ambeiennya nggak perlu dilakukan tindakan, ya. Nah, itu ya. Jadi nggak cukup dengan nutrisi, juga pola hidup juga harus dirubah. Dok, oh gitu, paten fungsi UTSU, oke siap. Dok, kalau dosis operasi kanker, apakah dosisnya sama dengan operasi ya? Operasi silakan. Ya, silakan tetap sama ya. Yang saya rubah itu pada saat kemoterapi. Ya, yang saya rubah pada saat kemoterapi. Kalau pas pada saat operasi, silakan. Kenapa? Karena pada saat operasi itu terjadi luka. Luka butuh peptide ya untuk regenerasi. Sehingga proses pemulihannya dari luka operasinya bisa jauh lebih cepat. Yang saya rubah hanya pada saat kemoterapi. Itu saran dari saya. Yang lain pun boleh, boleh ya. Yang lain pun metode lain silakan, nggak masalah ya. Karena memang sejatinya ini nutrisi dan tidak ada, saya baca-baca tidak ada jurnal atau penelitian yang menyebabkan apa suba menyebabkan pemberatan atau memperparah kanker. Saya tidak pernah sampai detik ini tidak pernah membaca itu. Nah, jadi boleh mengasihi subah. Cuma berdasarkan pengalaman, berdasarkan kawan-kawan itu bertanya ke saya, kemudian karena tidak diperbolehkan oleh dokter yang merawat, nah akhirnya saya ambil solusi yang mudah, yang bisa ditiru kawan-kawan, ya memberikan mengkomunikasikan ke dokter, dok ini nutrisinya untuk natural killer cell, paten fungsinya ini dok, jadi malah baik membantu proses kemoterapi, juga mengurangi efek samping dari kemoterapi, ini patennya dok. Nah, ini nutrisi dok. Nah, jadi kita nggak mengajari, jadi tetap kita ikut pengobatan dari dokter secara penuh, kami yakin dokter memberikan yang terbaik untuk kami, dan ini juga kami upayakan yang terbaik untuk kesembuhan, dan ini bisa saling sinergis dok, tidak memperparah kankernya atau mengurangi efek dari pengobatan medis gitu ya. Lebih bijaksana seperti itu. Maaf dok, nanya lagi terapi AFC jalan bulan kedua untuk keluhan kanker untuk benjolannya sudah berkurang, tetapi beberapa hari ini ada rasa nyeri pedih sekitar benjolannya. Nah ingat ya, kadang-kadang kalau misalnya normal ya nggak kena trauma, nggak kena tusuk dan sebagainya, nggak ada trauma ya, normal ini normal kondisinya. Dok tiba-tiba nyeri. Nah itu ya karena apa? Karena sistem imun aktif perang di kankernya. Kalau kena saraf kadang-kadang nyeri, kalau kena jaringan yang tidak peka nyeri di luar saraf ya nggak terasa. Cuma kalau di jaringannya yang perang ya di sistem imun dan kanker, kalau di sebelahnya, di sekitarnya ada saraf yang ya ada saraf ya karena sedang perang, akhirnya timbul nyeri. Seperti itu ya, simpelnya seperti itu. Ya. Jadi lanjutkan bagus ya. Cuma kalau tanpa adanya trauma, cuma lebih baiknya memang silakan kontrol ke dokter ya, dilihat dipastikan apakah ini memang membaik ataukah terjadi masalah ya, kontrol juga. Dok, Cik Amame sekarang sedang kemoterapi belakangan, oh tadi ya, bukan, belakangan katanya ada rasa sakit di pinggangnya dan kencingnya berbusa. Bisa, tolong jelaskan dok, edukasinya kurang minum, ya terjadi permasalahan sudah di ginjal ya, filtrasinya bermasalah ya, belum belum bisa dipastikan ya, cuma memang dipastikan kontrol juga ke dokter, diperiksa fungsi ginjalnya ya, apakah ada permasalahan ya, adakah racun yang terlalu banyak yang sehingga memperberat kerja ginjal sehingga ginjalnya filtrasinya nggak bagus akhirnya berbusa, ataukah ada infeksi ya protein-protein yang keluar ke ginjal akibat peradangan ginjal ya, itu proteinnya keluar kemudian disukai bakteri, bakteri bisa makan, peningkatan bakteri juga bisa berbusa banyak ya. Jadi satu, pastikan kalau kemoterapi dan konsumsi AFC banyak minum supaya apa, mencegah hal ini ya, mencegah hal ini ya, racunnya biar cepat dikeluarkan, nggak memperberat kerja ginjal. Nah kalau sudah seperti ini silakan kontrol ke dokter yang merawat ya. Oke, apakah dosis operasi, oh tadi ya sudah saya jelaskan. Oke, mungkin saya kembalikan ke Mas Angga, Mas. Dipandu ya. Mudah-mudahan bisa membantu ya kawan-kawan ya. Oke, Mas Angga, izin atau kawan-kawan di kantor? Oke, Siap. Mungkin satu dua pertanyaan terakhir, Mas. siap-siap.
2 per teh. Oke, ini dok ada yang bagus dok. Jadi ada pertanyaannya gini, apakah setiap kali kita mau konsumsi produk AFC, entah itu Subarashi, Utsukushi, Hikari, kita semua itu harus ada semacam kayak timing khusus gitu loh dok, kayak entah kayak dibolehin dokter dulu atau apa segala Oh, macam kayak gitu loh dok. baik, Atau mau minum aja kayak yang tadi saya bilang barusan di awal. baik, baik. Nah, ingat ya, kalau kalau kondisi sakit, kawan-kawan mau minum pagi, sore, malam, itu silakan. Kenapa? Nah, ingat ya, kalau kondisi sakit, stem cell itu dipaksa keluar terus-menerus. Ya. Nah, kalau orang sehat, normalnya regenerasi, stem cell akan dirangsang keluar itu pada saat tidur. Nah, perbaikan sel-sel yang rusak. Tapi kalau sakit, saya contoh nih, sel jantung, dia rusak, ya, sel jantung rusak, ya, pecah ya, rusak lah, gitu. Dia akan mengeluarkan zat tertentu, ya, misalnya troponin, ya, dan kawan-kawan, ya, dia itu beredar ke seluruh pembuluh darah, kemudian ditangkap di sumsum tulang, loh, sinyalnya ditangkap ada sel jantung rusak nih. Nah, sehingga di sumsum tulang mengeluarkan stem cell, ya, hemopoietic stem cell, ya. Nah, nanti hematopoietic stem cell, ya, sehingga keluar stem cell dari sumsum tulang beredar ke seluruh pembuluh darah, kemudian menuju jantung, ya, muter-muter dulu, ya. Akhirnya stem cell masuk ke situ, berproliferasi, membelah diri, kemudian membentuk sel jantung. Nah, kalau sel jantung rusak, itu mengeluarkan zat itu nggak nunggu waktu, mau pagi, siang, sore, malam, stem selnya akan keluar. Jadi kondisi kawan-kawan kalau sakit, mau konsumsinya sebelum tidur, mau setelah bangun tidur, mau setelah makan pagi, siang, sore, malam, pasti dibutuhkan, pasti masuk, ya, pasti bermanfaat. Oke, nah itu ya. Nah, terus kemudian yang tidak boleh adalah konsumsinya dengan air panas karena ini peptide protein. Protein sangat pekat terhadap suhu, ya. Suhu di atas 75 derajat. Ya, nanti akan rusak. Ya, jadi jangan diseduh pakai air panas. Terus kemudian kalau dengan obat sebenarnya saya sarankan memang supaya lebih aman itu dijarak. Kalau misalnya dengan obat dokter konsumsinya boleh minimal 1 jam setelah konsumsi obat, tapi biar aman, ya, biar enak, biar puas itu 2 jam, ya, 2 jam setelah makan. Nah, kalau misalnya sebelum makan dok boleh, bagus, asalkan tidak ada healing krisis di lambung. Nah, kenapa? Ada beberapa kasus setelah konsumsi sebelum makan lambungnya sakit, ya, begah dan lain sebagainya, akhirnya takut makan. Jadi kalau tidak ada proses healing krisis di lambung, silakan paling bagus sebelum makan. Nah, kalau healing krisisnya ada dok setelah konsumsi sebelum makan sakit, ya udah 2 jam setelah minum obat, ya, minum obat lambungnya, kemudian 2 jam, kayak gitu ya. Dan kondisi tubuh masing-masing berbeda. Ada yang A responnya lebih bagus, di orang B oh nggak sama karena kebutuhan dan penyakit orang berbeda-beda. Ya, jadi nggak usah khawatir. Yang penting konsumsinya cukup minimal 4 saset, ya, paling bagus 6 saset dan selama 6 bulan.